Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadiran Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Kita dapat melanjutkan dars kita. Alhamdulillah sore ini agak terlihat mendung ya. Enaknya kalau ini main apa? Main bola atau main yang pasti main hujan-hujan. Kalau agak terlambat sedikit nggak apa-apa ya. Nah, nggak apa-apa. Insyaallah sampai 4:30. Sepakat ya? Lebih kurang insyaallah. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita terakhir kemarin masalah apa? Apa? Tadabbur Al-Quran dan urgensinya. Sebelum kita masuk kepada tafsir, kemarin sedikit sudah Ustaz sampaikan apa itu tafsir. Betul ya? Dan sekarang kita membahas apa itu Al-Quran. Tafsirul Quran. Tafsirnya sudah Qurannya belum? Dan pembahasan ini pernah saya sampaikan dalam Dauratul Quran, Daurah Tafsir Quran Ramadan beberapa tahun yang lalu. Dan tadi saya dengarkan lagi rekamannya. Alhamdulillah terekam. Ada 83 kali pertemuan yang terekam. Sebab ada yang rusak tidak terekam ya. Dan pertemuan pertama itu 2 jam lebih. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u Qur'anan. Dia masdar tapi maknanya maf'ul. Artinya adalah makru'un. Apa artinya? Sesuatu yang dibaca. Sesuatu yang dibaca. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang makna dari sisi bahasanya Al-Qur'an ini. Apa kata Allah dalam surah Al-Qiyamah?
La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna 'alaina bayanah. Allah Rabbul Alamin menyebutkan, jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membacanya, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Manakala turun Al-Quran kepada Nabi kita tercinta, Nabi ingin dapat menguasainya, menghafalnya, tak hilanglah. Allah ajarkan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala. Jangan. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kami akan mengumpulkannya di dadamu, wa qur'anahu. Ini ya. Apa makna Quran? Dan membacakannya. Fa idza qara'nahu, apabila kami telah membacakannya, fattabi' qur'ana, maka ikuti Qur'ana. Qur'anahu, apa maknanya? Bacaan itu. Jadi bacaan itu. Itu pula artinya. Tsumma inna 'alaina bayanahu, kemudian kami pula yang akan menjelaskannya. Baik, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah jelas ini arti Al-Quran dari sisi lughah. Apa itu lughah? Bahasa. Itu bahasa Arab ini. Bahasa Arab Melayunya satu yang di Jadi dia bacaan yang selalu dibaca diulang-ulang. Adapun secara istilah, pengertian Al-Quran adalah seperti disebutkan oleh para ulama, Al-Quranul Karim adalah huwa kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah, ucapan Allah, bukan sembarang ucapan. Ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz-lafaznya penuh dengan mukjizat. Masih lanjutan definisi. Dan dianggap satu ibadah yang agung membacanya. Dimulai dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan suratul Nas. Yang tertulis dalam mushaf dan diriwayatkan kepada kita dengan jalan mutawatir. Apa itu mutawatir? Setiap tabaqahnya diriwayatkan oleh banyak orang yang mustahil untuk berdusta. Jadi periwayatan Al-Quran ini itu mutawatir, tidak sembarangan. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi Al-Quran Al-Karim. Ya, ta'rif Al-Quran. Coba ulang catatannya.
Coba kamu ulang ucapan. Catatannya apa? Al-Quran itu yang secara istilah apa? Belum lengkap catatannya. Kamu? Siapa yang lengkap? Yang bisa tadi mencatatnya? Tafadhal. Kalamullah, jangan lupa kalamullah. Terus lafaznya penuh mukjizat, terus dianggap ibadah. Terus tertulis di dalam mushaf. Hah? Tertulis di dalam mushaf. Terus satu lagi, dan diriwayatkan kepada kita atau sampainya kepada kita dengan cara mutawatir. Baik. Nah, cukup itu ya. Maka di sini perlu digarisbawahi kalamullah. Al-Quran adalah kalamnya Allah. Ini adalah keyakinan ahlu sunnati wal jamaah yang tidak bisa ditawar-tawar. Makanya Al-Imamul Muzani rahimahullah ta'ala di dalam Syarh Sunnah menyebutkan, wal Quran kalamullahi azza wa jalla wa min ladunhu wa laysa bimakhluqin fayabidu. Al-Quran itu adalah kalamnya Allah Ta'ala. Berasal dari sisinya, Al-Quran itu bukan makhluk yang akan bisa binasa. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan Al-Imam Al-Buzani, kitabnya Syarh Sunnah, beliau adalah murid Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi Al-Quran diturunkan dari sisi Allah. Makanya kita tidak boleh mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ia kalamullah. Makanya ungkapan Al-Imam Al-Buzani, Al-Quran adalah kalamullah wa min ladunhu wa laysa bimakhluqin fayabidu, ini maka terbantahkanlah keyakinan orang-orang yang mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Seperti siapa? Seperti orang-orang Hululiyah. Ini dicatat nih. Ya. Kalimat ungkapannya Al-Imamul Muzani itu. Ungkapan Al-Imamul Muzani wa laysa bimakhluqin fayabidu. Al-Quran bukanlah makhluk yang akan binasa. Ini bantahan untuk orang-orang Hululiyah. Dua orang-orang Ittihadiyah. Yang ketiga orang-orang Jahmiyah. Serta yang keempat orang-orang Mu'tazilah yang menyatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ini jelas ya. Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah menyebutkan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikian kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami. Dalam ayat lain Allah Ta'ala menyebutkan ala lahul khalq wal amr. Ingat, menciptakan dan memerintahkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dibedakan antara menciptakan dan memerintahkan. Maka Al-Quran termasuk dalam perintah Allah, bukan termasuk dalam makhluk Allah.
Begitu pula ayat Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Allah yang Maha Rahman, yang telah mengajarkan Al-Qur'an dan Dia menciptakan. Di sini disebutkan Al-Qur'an adalah ilmunya Allah yang Allah ajarkan. Sedangkan manusia adalah makhluk, berarti berbeda antara ilmu Allah dan makhluk. Berbeda antara ilmu Allah dan makhluk. Makanya Ahlus Sunnati wal Jamaah punya keyakinan mereka sepakat akan kafirnya orang-orang yang meyakini Al-Quran adalah makhluk. Faham tak? Ikhwati fillah. Makanya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan siapa yang menyebut bahwa Al-Quran, siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka ia dipukul hingga dipenjara sampai mati. Pernyataan tegas Imam dari Hijrah ini. Demikian pun Al-Imam Ahmad juga mengatakan siapa yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka menurut kami ia kafir karena Al-Quran itu termasuk ilmunya Allah dan di dalamnya terdapat nama-nama Allah. Di dalam kitab-kitab akidah, keyakinan ini tercantum dengan jelas dan tegas. Ya. Baik, para talabatul ilmi yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan permasalahan tentang khalqul Quran ini terjadi fitnah-fitnah di dalamnya, dalam sejarahnya, ya. Sebenarnya ada pembahasan tentang talaffuz dan al-mutalaffaz bihi. Ya. Apa itu? Yang dimaksud dengan talaffuz yang keluar dari makhluk. Maka jika dikatakan bahwa talaffuz, lafaz yang keluar dari makhluk itu adalah makhluk dan dibedakan al-mutalaffaz bihi, yaitu yang diucapkan Al-Qur'annya itu sendiri. Dibedakan. Maka telah masyhur dari Imam Ahmad dan pengikutnya juga Imam Malik dan Syafi'i, ya, yang menyatakan siapa yang menyatakan lafazku dengan Al-Quran bukanlah makhluk maka termasuk mubtadi'. Imam Ahmad juga menyatakan yang mengatakan lafazku dengan Al-Quran itu makhluk adalah Jahmiyah, sedangkan yang menyatakan bukan makhluk dia adalah ahli bid'ah. Tapi saya ingin merinci ini bukan di sini. Nanti bingung anak-anak ini. Ya. Jika yang dimaksud dengan talaffuz berarti lafaz yang keluar adalah makhluk, maka itu benar. Namun jika yang dimaksud dengan al-mutalaffaz bihi yang diucapkan yakni Al-Qur'annya itu sendiri, jika disebut makhluk, inilah dia pendapat Jahmiyah. Sehingga perlu dirinci. Kalimat lafazku dengan Al-Quran adalah makhluk itu perlu rinci. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud lafaz atau malfuznya, itu yang diucapkannya atau lafaz dia itu. Kalau dianya memang makhluk. Tapi yang diucapkannya kalamullah, tak boleh disebutkan makhluk. Baik. InsyaAllah di daras khusus di halaqah saya hari nanti ada saatnya saya akan bahas ini. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna asdaqal kalami kalamullah. Senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam khutbatul hajahnya, seluruh sebenar-benar ucapan adalah ucapan kalamullah. Maka dari sini
Ada sebuah kisah yang sungguh sangat menakjubkan. Dahulu ada seorang tokoh kafir Quraisy yang bernama Walid bin Al-Mughirah. Dia ini adalah orang yang terpandang lagi kaya. Tokoh. Anaknya siapa? Anaknya adalah Khalid bin Walid. Wah. Jadi ini ayah dari Walid bin Mughirah adalah ayah dari Khalid bin Walid. Khalid namanya, Walid ayahnya. Ini Walid bin Al-Mughirah. Bin Al-Mughirah. Satu hari diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Walid bin Mughirah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah membacakan Al-Qur'an kepadanya. Dan saat itu sepertinya Al-Qur'an ini melembutkan kekufuran yang ada di hatinya Walid bin Mughirah. Sampai pula lah ke telinga Abu Jahal. Dan Abu Jahal pun datang. Itu kerja Abu Jahal itu. Asal ada orang nak masuk Islam sikit, adalah. Wahai paman, kata Abu Jahal, sesungguhnya kau ingin mengumpulkan harta untukmu. Untuk apa? Tanya Walid. Karena engkau datang menemui Muhammad untuk menentang ajaran sebelumnya nenek moyang. Walid bin Mughirah pun menanggapi dengan tegas. Orang-orang Quraisy, mereka tahu kalau aku termasuk orang yang paling kaya di antara mereka. Apa perlu dia uang? Apa perlu dia kekayaan? Tak perlu dia. Dan dia orang yang paling terpandang. Tapi Abu Jahal lagi-lagi berkata, ucapkanlah sesuatu. Satu perkataan yang menunjukkan kalau engkau mengingkari Al-Quran atau engkau membencinya. Ini dengarkan ucapan Walid bin Mughirah ini. Apa kata Walid? Wa madza aqul? Apa menurutmu yang harus aku katakan? Fa wallahi demi Allah, ma fikum rajulun a'lamu bil ash'ari minni. Tidak ada orang yang paling tahu, yang lebih mengetahui syair-syair daripada diriku. Tidak ada orang yang lebih jago tentang ilmu syair dari aku. Wala a'lamu bir rajazi wala bi qasidatin minni. Tidak ada orang yang tahu tentang ilmu rajaz dan qasidah yang lebih hebat dariku. Wala bi ash'aril jinni. Wah, ini lebih dahsyat lagi. Tidak ada pula orang yang lebih jago ilmu tentang syair di kalangan bangsa jin melebihi. Jadi dia ni jago ilmu syair kalangan manusia dan kalangan bangsa jin. Seperti apa kira-kira itu? Ma yushbihu alladhi yaqulu syai'an min hadha. Tidak ada yang menyerupai dia ni. Yang menyerupai Al-Qur'annya, ucapan seseorang pun sedikit pun tidak ada. Inna laqauluhu alladhi yaqulu halawah. Sesungguhnya ucapan yang diucapkan oleh Muhammad itu ada halawah, ada kenikmatannya. Itu yang membuat hiruk pikuk itu. Wa inna alaihi laqalawah. Ya. Dan sesungguhnya ya, ucapan dia ni mengandung apa? Inna laqaulahu alladhi yaqulu halawa. Sesungguhnya ucapan yang dia baca itu ada kemanisannya. Berarti Al-Quran itu ada nikmatnya. Dan sesungguhnya dia memiliki talawah. Talawah itu ucapan yang diterima jiwa. Wa innahu,
Dan sesungguhnya la musmirun a'lam, bagian atasnya itu, kata dia nih, itu berbuah, bagian bawahnya subur. Kata dia bagian bawahnya subur. Wa innahu la ya'lu wa ma ya'lu. Sesungguhnya dia tinggi, tidak ada yang lebih mengunggulinya. Wa innahu la yuqtimu ma tahtahu. Dan sungguh Al-Quran itu menghancurkan, menghantam apa yang ada di bawahnya. Dia yang lebih hebat. Wah, itu kehebatan ungkapan Walid bin Mughirah ini luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Abu Jahal tetap mengatakan sesuatu yang bisa membuat orang meminta kepadanya agar dia terus mengatakan sesuatu yang bisa membuat orang-orang Quraisy jadi ridho kepada Walid bin Mughirah lagi. Apa kata digertaknya oleh Abu Jahal? Kamu tidak akan ridho kepadamu sampai kamu mengatakan sesuatu yang buruk tentang Al-Quran. Apa kata Walid ketika itu? Jika demikian tinggalkan aku, biar aku pikirkan dulu. Pikir-pikir dia dulu. Itulah kalau ilmu, kalau sudah tidak sami'na wa ata'na, tapi sami'na wa afkarna, kami dengar, kami pikir-pikir dulu. Itu jadi kacau. Setelah Walid berpikir panjang, dia pun mengatakan Al-Quran itu sihir yang dipelajari. Muhammad mempelajarinya dari orang lain. Akhirnya apa yang terjadi untuk Walid bin Mughirah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tanggung-tanggung. Allah turunkan satu ayat yang berkaitan dengan dia ini. Apa kata Allah dalam surah Al-Mudaththir ayat yang ke-11 tentang Walid bin Mughirah, isi ayat ini. Ini cap untuk Walid bin Mughirah. Darni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku bertindak terhadap orang yang telah menciptakannya sendirian. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi dari ayat 11 sampai ayat seterusnya itu bercerita tentang Walid bin Mughirah itu. Apa sambungan ayat itu? Sazaki? Di ayat yang ke-12-nya, wa ja'altu lahu malam mamduda. Ya, dan aku jadikan baginya harta yang banyak. Dia memang orang banyak harta. Wa banina syuhuda, punya anak-anak yang selalu membersamainya. Wa mahattu lahu tamhida, kulapangkan rezekinya dengan selapang-lapangnya. Tsumma yatma'u an azida, kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Kalla innahu kana li ayatina anida, sekali-kali tidak akan kutambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami Al-Quran. Sa'urhikuhu sa'uda, aku akan membebaninya pendakian, mendaki pendakian yang memayahkan. Innahu fakkar wa qaddar, sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkan. Fakutila kaifa qaddar, maka celakalah dia bagaimana dia menetapkannya. Tsumma kutila kaifa qaddar, kemudian celakalah dia bagaimana dia menetapkannya. Tsumma nazar, kemudian dia memikirkan. Tsumma abasa wa basar, kemudian dia bermuka masam, dan merebut. Tsumma adbar wastakbar, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Faqala inna hadza illa sihrun yu'thar, dia berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari oleh orang-orang yang terdahulu.
in hadza illa qaulul bashar. Dia mengatakan tidak lain hanyalah perkataan manusia. Sa'uslihi saqar. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Lalu Allah sebutkan, tahukah kalian apa itu? Wa ma adraka ma saqar? Tahukah kalian apa itu saqar? La tubki wa la tadar. Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membekas, tidak ada, habis semuanya dibuatnya. Lawahatun lil bashar, neraka saqar pembakar kulit manusia. Alaiha tis'ata asyar. Apa itu? Ada 9 malaikat yang menjaganya. Baik, ini para ulama menjelaskan dari ayat yang 11 itu dan beberapa ayat sebelumnya itu terkait tentang apa? Walid bin Mughirah yang akan diazab dia di neraka kelak. Wallahu taala alam bisawab. Ini sudah terlewat 6 menit dari setengah 5 ya. Tapi penting penjelasannya ya. Itu baru satu yang Ustaz uraikan. Huwa kalamullah. Kalamullah, ucapan Allah. Itu ingat itu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah besok ya, hari Senin lagi akan kita lanjutkan dengan dars berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.